Ya, banyak orang yang melihat Yesus terangkat ke langit. Berarti pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, maka kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia kembali pada awal mulanya? Kembali menjadi firman. Pendeta kita tadi mengatakan tidak, dia tetap menjadi manusia. Penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan, yang aku lihat Yesus bukan dalam rupa firman, tetapi yang aku lihat adalah seekor anak domba yang sama seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Silakan Pak Imien. Ya, Ustadz ini memang Ustadz hoax dia. Dia bilang saya katakan logos itu berubah jadi manusia dan selama-lamanya jadi manusia. Ini komentar, maaf, bukan Ustadz Suma ya, bukan Ustadz Suma, tapi komentar itu komentar yang sama sekali level rendah sekali. Tidak memahami argumentasi saya. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma dahat kawaki ala man khairima subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan sesi 2 ya, Ustadz Zuma versus pendeta MYM. Yang pendeta MYM seperti biasa ya berpusing-pusing, mutar-mutar, tapi mengatakan orang lain mutar-mutar ya, mengatakan lawan debatnya itu mutar-mutar, padahal beliau sendirilah yang memberikan pemaparan yang setiap kalimat-kalimatnya hanya itu saja, berputar-putar, berpusing-pusing. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke. Ya, saya kembali bahwa argumen yang saudara bangun, yang Bapak bangun, mau lari kemanapun tetap saja sisi kemanusiaan Yesus itu tidak hilang. Lalu kemudian menyatu dengan kealahan menurut Anda, menyatu dengan Sang Logos. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan Logos itu adalah Allah. Bapak di situ nggak ada ya Pak ya, di Yohanes 1 nomor 1. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus terangkat ke langit dan tetap saja dia mempertahankan keutuhan sisi kemanusiaannya dan dia tidak bisa menyatu, tapi dia adalah satu hakikat, maka saya mengatakan memang betul apa yang saya katakan, Kristen menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu punya sisi kemanusiaan. Itu nggak ada bantahan. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan saya salah, ya, saya berbohong, faktanya Anda mengakui sisi kemanusiaan Yesus tidak pernah hilang. Dia eksis sebagai manusia, ya, bersatu dengan logosnya, dan itu Anda tuhankan. Berarti konsep ketuhanan Anda, Tritunggal katanya, itu ada sisi kemanusiaan. Nah, ini tidak dianut oleh agama manapun, ya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut para nabi. Karena yang dikatakan Tuhan itu berdiri sendiri, tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Nah, Anda menginginkan saya membantah tentang Yesus membangkitkan Lazarus, menghardik angin, menghardik ombak, dan seterusnya. Tapi Yesus sendiri, Pak, di awal tadi saya sudah membantah bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, itu ternyata bukan dari dirinya sendiri, Bapak. Kita harus percaya kepada kesaksian Yesus. Lalu kemudian kesaksian Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, Pak, itu adalah sebuah cerminan bahwa dia adalah utusan Allah.
bukan menjadikan dirinya itu menjadi Tuhan. Tetapi justru tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus itu membuktikan dirinya adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, ya, yang kami imani. Inna huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan nikmat kenabian kepadanya. Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi apa yang dituliskan kemudian oleh Lukas tentang Yesus melakukan segala sesuatu mujizat, itu adalah mujizat yang diterima dari Tuhannya. Kita tidak bisa tidak memungkiri itu. Jadi ketika kemudian Bapak mengatakan sisi kemanusiaannya tetap menyatu pada dirinya, tidak kemudian hilang, tapi tidak bersatu, ya, itu saya katakan bahwa debat kita selesai. Kristen ternyata menuhankan esensi sembahan yang pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Sedangkan, ya, di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Berarti Tuhan Anda dan Tuhannya Israel, mohon maaf, Anda yang mengatakan berbeda. Karena Anda mengatakan pada sisi ketuhanan Anda yang Anda sembah, yang logos, yang firman, yang Bapa, dan seterusnya, melekat diri pada melekat pada diri mereka sisi kemanusiaan yang adalah anak Maria, terangkat ke langit, bersatu dengan firman-Nya, bersatu dengan logosnya, bersatu dengan Tuhannya. Demikian dari saya. Makasih. Cukup ya. Oke. Jadi saya akan gunakan timer dari Alif ini ya. Terima kasih Alif sudah memberikan timer. Oke, sekarang saya masuk di poin yang ketujuh, sesi floor ya. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bertanya. Untuk yang pertama bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu nanti akan dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan, siapa ingin bertanya? Ya, saya boleh. Jos Cel, ya, silakan. Ya. Oke, salam alaikum semua ya buat partisipan yang ada di Zoom ini, buat Pak Albert Rumampuk dan Pak Pendeta MYM. Oke, saya tertarik dengan satu judul tema dialog, apakah Yesus itu adalah Allah. Ini menarik ini ya, kalau dari skema teologi. Masalahnya teologi ini juga diambil sama RT 16 gitu. Seorang reform itu kan punya 5 sola, salah satunya sola scriptura. Kalau kita berbicara tentang Yesus itu adalah Allah, ketika Pak MYM menarasikan mengambil dari satu perspektif Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah Yesus, dan Sang Firman itu juga adalah Allah, maka korelasinya itu kan 1 Korintus 8 ayat 6 teologinya Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu kan Bapa. Jika Yohanes pasal 1 itu dikutip sama Pak Pendeta Muriwali, ini sebenarnya apa ya, kalau saya bilang sudah masuk ke dalam kategori bidat patripasianisme modalis. Pertanyaannya gini lah, Yesus itu Allah. Di dalam skema teologi Trinitas itu kan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sementara substansi dari Putra itu kan adalah Allah. Maka muncul satu perspektif, Allah yang mana? Sementara Allah yang benar itu kan adalah Allah Bapa. Sementara kalau referensi Allah anak itu barangnya nggak ada Pak, di dalam Alkitab nggak ada. Makanya di dalam simbolum Athanasium, Bapak ketemu lawan yang tepat ini soalnya Pak MJM ya. Ketika di dalam simbolum Athanasium menarasikan bahwa semua pribadi itu setara, sehakikat, bahkan Putra itu disebut juga sebagai omnipotenten, artinya di situ ada satu perspektif yang sangat apa ya, bohong gitu. Kenapa? Karena di dalam New Testament sendiri itu ada hierarki gitu loh. Antara Bapa dan Yesus itu ada hierarki gitu. Bapa lebih besar daripada aku, kan gitu. Sementara teologi dari Athanasius berangkat, ini kan Athanasius dulunya kan mengkanter narasi dari Arius. Ketika presbiter Arius diundang oleh patriark di Alexandria, di mana ada satu frasa yang menggoncangkan iman gereja di Alexandria, ada satu masa di mana anak Allah pernah tidak ada, bermula dari situ. Jadi kalau ngomongin doktrin Trinitas, barangnya saya tanya kepada Pak MYM, Anda kan sekolah tinggi teologi, di mana Allah Trinitas tertulis di dalam Alkitab? Pasti Anda setuju bahwa ayat itu nggak pernah ada. Jadi barangnya di mana? Kalau bukan di RT 2, Katolik
kan gitu. Jadi seharusnya Anda juga menjelaskan dari perspektif RT2 sebagai pemenang doktrin homoousios Nicea. Masalahnya banyak sekali RT 16 yang mengibarkan bendera Trinitas tetapi tidak bisa menjelaskan Trinitas secara real. Jika Pak MJM menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka pertanyaannya Allah yang mana gitu loh. Sementara Allah itu cuma satu yang benar. Cukup. Ya, saya persilakan Pak MJM untuk menjawab pertanyaan selama 7 menit. Ya, ini yang bertanya pihak Islam kan Pak Albert ya? Iya, harusnya begitu. Ya, kalau dia pihak Kristen saya tidak layani. Dia mau debat saya Kristen versi Kristen lain. Oke, gini tanya Pak dulu MJM. Pak, tanya dulu dia Kristen atau Islam. Jadi gini Pak MJM. Saya kasih tahu identitas Anda, saya ya. Saya Valen. Kalau Anda berdebat Yahudi. dengan yang lain, Dia Yahudi nih Pak, Valen ini. Sebentar Pak Albert. Kalau Pak MJM mau dialog masalah ginian, cari yang selevel. Sudah. Stop. Pertanyaannya Anda Islam apa Kristen? Jawab aja itu. Saya Judaism. Oke, dia Judaism Pak MJM. Apa saya tidak perlu jawab aja. Mestinya yang Islam Pak. Biar begitu ya. Relevan dengan topik Oke, kita. thank you. Boleh. MJM nggak bisa Orang jawab. ini kalau mau debat sama saya tentang itu, Ayo kita di Malang aja Pak. Kita debat di Malang. Oke, sudah. Cukup. Ya, saya persilakan partisipan dari Muslim untuk bertanya ke Pak MJM ya. Silakan kalau ada. Yang Islam ya, jangan yang lain-lain. Rifa, silakan Rifa. Oke, terima kasih. Selamat malam Pendeta MYM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman Muslim. Sebenarnya saya mau melanjutkan pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Pendeta Esra Soru. Nah, jadi saya tertarik dengan semua diskusi antara Bang Zuma dengan Pak MYM. Ada beberapa diksi yang disampaikan itu tadi kayak seolah bolak-balik ya. Maksudnya, mohon maaf, tadi ada mengatakan kealahan Yesus itu kekal bersama Allah kembali dan tidak terpisah, kekal. Sementara juga dikatakan kemanusiaannya itu yang tidak kekal. Ini kan menarik sebenarnya, agak membagongkan ya, diksi-diksi yang seolah-olah tuh kayak statement awal dibantah statement akhir. Nah, seolah-olah begitu, tapi nanti silakan dikonfirmasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau kita baca Yohanes 1:14, Yesus itu adalah firman-Nya Allah, makanya dia adalah Allah. Karena firman itu menjadi manusia. Sementara kemanusiaan ini tidak kekal. Dari mana teman-teman Kristen menyatakan bahwa firman adalah kekal? Sementara yang mati di tiang di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus. Sementara kemanusiaan Yesus adalah firman yang menjadi manusia gitu. Loh, kok bisa firman kekal gitu? Yang kekal dari Yesus itu apa sebenarnya gitu? Kalau roh Allah yang dalam dirinya, loh itu kan roh kudus atau roh Allah Bapa, saya nggak tahu itu ya. Silakan pilih di antara dua itu. Kalau dikatakan sifatnya kekal, ya tidak. Sifatnya nggak kekal kok. Buktinya dia punya natur manusia, makan ikan goreng. Nah, yang kekal dari Yesus ini apanya gitu loh? Namanya atau apanya gitu? Mungkin terima kasih jawabannya. Mungkin ini terima kasih buat Pak MIM yang mampu menjawab, karena mohon maaf kemarin Pak Pendeta Sasru nggak mau jawab. Oke. Heran saya. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih Rifa. Silakan Pak MIM menjawab selama 7 menit, Pak. Berapa menit, Pak? 7 menit, Pak. Baik. Oke. Ya, di sini ada Pak Esra Soru ya. Biar Pak Esra Soru mungkin nanti bisa counter ini. Bagi saya ini Rifa bikin hoax juga sama dengan itu Ustadz Zuma ya. Dia bilang Pak Esra Soru udah bisa jawab. Pak Esra Soru jawab dengan sangat-sangat tuntas itu. Cukup dia mendengarkan saja itu sudah jelas itu. Nah, begini. Rifa ini sama juga bikin hoaxnya dengan Zuma ya. Dia mengulang kesalahan yang mengatakan bahwa Allah berubah jadi manusia lalu berubah lagi jadi Allah ya. Nah, baik, saya mau menanggapi yang ini dulu. Yang apa namanya? Yang pertama tadi itu apa firman tidak kekal, Pak. Yohanes 1:14. Ya, saya jelaskan, saya kasih kuliah mereka sekarang ya. Mereka tidak memahami apa itu kekal, apa itu yang namanya diciptakan tapi eksis selama-lamanya. Nah, yang namanya kekal atau eternal itu adalah tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak dikurung oleh waktu dan ruang. Ya, tidak ada satu waktu dan ruang yang mengurung. Ya, maka istilah Alkitab itu mengenai kekekalan Allah itu adalah apa?
Engkaulah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu Mazmur yang ditulis Musa, sangat indah sekali itu. Ya, engkau Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu kekal. Jelas ya? Nah, kealahan Yesus yang adalah logos ilahi yang kekal itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Itu kekal. Kemanusiaan Yesus dalam pengertian ini tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena mempunyai awal tapi tidak punya akhir. Ya, sama juga kita manusia. Punya awal waktu kita ada dikandung di perut ibu kita ketika pembuahan terjadi dan kita eksis selama-lamanya. Manusia tidak musnah loh. Manusia eksis selama-lamanya di surga atau di neraka nanti. Itu jelas itu. Nah, apakah manusia kekal di sini? Karena dia eksis selama-lamanya sejak dicipta. Tidak kekal. Nah, ini yang Rifa sama Zuma harus paham. Dengarkan kuliah saya baik-baik. Maka saya sangat membedakan kekekalan dengan eksis selama-lamanya tapi dicipta. Nah, kemanusiaan Yesus itu walaupun selama-lamanya bersatu dengan kealahannya, kemanusiaannya itu ada seterusnya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena mempunyai awal. Sebelum inkarnasi, kemanusiaan Yesus belum eksis. Sesudah inkarnasi, baru eksis. Itu namanya tidak kekal. Nah, kalau Zuma sama Rifa masih ngotot ini, silakan mereka ngotot sendiri, guling-guling sendiri. Saya sudah sangat clear ini menjelaskan. Ya, jadi yang kekal itu tidak berawal, tidak berakhir, itu natur kealahan Yesus. Sedangkan kemanusiaannya ada selama-lamanya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Sebelum inkarnasi, belum ada. Sesudah inkarnasi, baru eksis. Ya, jelas itu ya. Lalu sekarang, mengenai pertanyaan Rifa tadi. Kemanusiaannya mana? Kealahannya mana? Kalau mendengarkan penjelasan saya dari awal tadi, semua yang saya jelaskan itu, saya mengutip Injil Yohanes 1. Bukan itu Pak, pertanyaannya kemudian, Pak, salah moderator, salah pertanyaannya, bukan itu. Kealahannya mana, kemanusiaannya bukan. Yang saya tanya yang kekal dari kemanusiaan. Katanya firman itu kekal, yang mati kan manusianya. Kan firman itu jadi manusia, kok dibilang firman kekal itu saya maksudnya. sudah menjawab tadi, kemanusiaan Yesus tidak kekal. Jelas? Ya Kenapa udah, tidak berarti kekal? firman nggak kekal. Terima Sudah, kasih cukup. Pak MYM. Cukup. Firman Silakan, Pak itu Emil. bukan manusia. Biar saya jawab Pak Albert ya. Iya. Kita aja itu Rifa. Firman itu bukan manusia, Rifa. Dikatakan firman menjadi manusia itu maksudnya sang firman, sang logos kekal ilahi itu yang adalah Allah sepenuhnya, tidak berawal, tidak berakhir, sekarang mengambil natur manusia. Jadi ada natur yang ditambahkan sehingga ada dua naturnya sekarang. Jadi bukan firman itu yang berubah jadi manusia. Itu pemikiran Rifa. Alkitab tidak mengajarkan begitu dan iman Kristen Baca tidak ayatnya, Pak, memahami baca seperti itu. ayatnya. Cukup. Ya. Rifa, stop dulu. Silakan Pak Emil. Iman Kristen tidak memahami itu. Jadi firman itu tetaplah firman Allah yang kekal, sekarang mengambil natur manusia. Sehingga naturnya ada dua. Jadi salah besar kalau Anda bilang firman berubah jadi manusia, itu kata Anda. Iman Kristen tidak percaya itu. Firman tidak berubah menjadi manusia. Tapi firman menjadi manusia maksudnya itu kemanusiaan Yesus itu diambil pada saat inkarnasi, sehingga naturnya dua sekarang. Allah sepenuhnya dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan manusia sepenuhnya yang eksis selama-lamanya bersama kealahannya, tetapi tidak kekal karena mempunyai awal. Ini jawaban saya sudah sangat-sangat tuntas. Kalau masih belum paham, memang tidak dianugerahi Tuhan untuk mendapat pemahaman seperti itu. Ya, ada lagi Pak Albert tadi yang ditanyakan Rifa yang saya belum jawab. 1 menit 40 detik lagi Pak. Enggak, ada lagi yang dia tanyakan yang saya belum jawab. Kayaknya Apa? sudah Pak, sudah dijawab. Ya, saya sudah jawab kalau gitu. Iya. Masih ada waktu Pak, 1 menit 38, apakah masih? Ya, baik, mungkin saya menyinggung yang dia singgung Pak Esra Soru tadi ya. Saya ikuti debat itu. Rifa ini membuat sesuatu yang saya anggap itu sebagai sesuatu yang tidak sportif sama sekali. Ya, Pak Esra Soru. Jangan framing, Anda pendeta, mana ada nggak tunggu. sportif. Saya di situ bertanya dan Ini dia waktu menjawab. saya. Stop. Jangan, sekelas pendeta kok kayak gini. tukang Tolong framing. di-mute ya, tolong di-mute Rifa ini, co-host. Ya.
Karena dia singgung Pak Esra Soru tadi, saya jawab karena saya ikuti debat itu. Memang Pak Pendeta nggak jawab kok, Pak Esra. Tunggu. Ya, mute aja. Kalau dia melawan, Tolong kick di-mute dulu. aja. Kalau dia melawan, Ya. kick keluar aja. Ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Jadi karena dia singgung Pak Esra Soru tadi dan saya ikuti debat itu, maka saya beri respons. Ya. Satu blunder ya, yang saya anggap itu satu tidak sportif daripada Rifa. Pak Esra Soru itu mau fokus kepada Thomas, ya, karena Rifa ini lari ke sana kemari. Maka mari kita fokus selesaikan Thomas dulu, baru nanti ke hal-hal lain. Lalu apa kesimpulan Rifa? Dia bilang, oh Esra Soru hanya mau lihat kealahan Yesus dari aspek Thomas. Kalau saya mau lihat mengenai Yesus dari aspek Yesus. Ini sudah fitnah ini sudah sesuatu yang tidak sportif sama sekali, tidak akademik, tidak ilmiah. Pak Esra Soru mengatakan fokus kepada Thomas untuk menghindari dia loncat sana loncat sini. Bukan berarti Pak Esra Soru tidak mempunyai jawaban tentang kealahan Yesus dari tulisan Paulus, dari tulisan Yohanes yang lainnya, daripada perjanjian lama, perjanjian baru, daripada perkataan Yesus sendiri. Bukan berarti itu Pak Esra Soru punya jawaban semua itu. Tapi dia mau fokus ke Thomas karena Rifanya loncat-loncat. Nah, Rifa ini memanfaatkan itu dan mengatakan Esra Soru hanya taunya Thomas. Ini sesuatu yang saya kira dalam debat ilmiah dan debat yang akademik itu tidak boleh terjadi. Hanya di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Debat Islam Kristen di Amerika atau di negara maju itu tidak seperti itu. Sudah selesai Pak, waktunya. Ya, sekarang saya berikan kesempatan yang kedua bagi peserta Muslim yang ada di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan kedua kepada Pak MYM. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Pak Yosef Belai nanti di sesi kedua ya Pak Yosef untuk Kristen. Kores Kristus ini siapa nih? Silakan, Kores Kristus. Ya, sebentar. Anda Muslim ya? Muslim. Alhamdulillah Muslim. Ya, sebentar ya, 20 detik. Gimana Pak? Sebentar, 20 detik. Atau mungkin ke penanya Kristen dulu mungkin, silakan. Enggak, ini giliran Islam, giliran Muslim dulu. Kristen nanti yang kedua, sesi 2. Oke, kalau begitu. Kalau begitu pertanyaannya begini. Sebentar. Pertanyaannya, apakah Pak Pendeta MYM mempunyai luka-luka di badan sebagai bentuk peribadahan yang direpresentasikan di dalam Lukas 18 nomor 13 sampai 14? Silahkan dijawab. Bukan. Ini kita bahas tentang topik apakah Yesus adalah Tuhan. Kok Anda singgung luka-luka di badan? Gimana Tuhan? Oke, kalau begitu Yohanes. Topiknya Yesus adalah Tuhan atau bukan? Siap. Oke, kalau begitu pertanyaannya yang ini. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, di sana Yesus mendeklarasikan dirinya mempunyai kehidupan sendiri. Kehidupan adalah esensi dari hakikat itu. Nah, di sini adalah sebuah pembantahan bahwa Yesus dan Bapa mempunyai satu esensi atau satu hakikat atau satu personae. Silahkan berikan dalil pembantahannya, Bapak yang terhormat MYM. Oke, Pak MYM, apakah cukup ya? Silakan Pak MYM untuk menjawab. 7 menit Pak. Ayat berapa tadi Pak dia kutip? Yohanes berapa tadi? 5 nomor 26. Yohanes 5 ayat 26. Saya baca ya, sebelum saya memberikan tanggapan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar. Yohanes berapa? 5 nomor 26. 5:26 ya? Iya. Mas Ivan, betul ya? Sebentar. Saya agak kerabun ini. Iya, silakan. Ke sini. Ayat 26 ini ya. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, Anda dengan membaca satu ayat, satu teks yang begitu singkat ini lalu menyimpulkan Bapa dengan Yesus terpisah, mempunyai hidup masing-masing. Nah, cara memahami Alkitab Kristen tidak demikian, ya. Tidak bisa seperti Anda itu kutip satu ayat lalu tafsir sendiri satu ayat itu terlepas dari ayat-ayat yang lain. Iman Kristen mengatakan seluruh isi Alkitab ini adalah firman Allah. Karenanya membaca satu teks harus melihat keseimbangan, melihat bagaimana
teks-teks yang lain itu berkata demikian. Ini yang pertama. Jadi Anda tidak bisa membaca Alkitab dengan cara Islam Anda, yang mungkin hanya bisa copot ayat-ayat tertentu untuk situasi-situasi tertentu. Di Kristen tidak bisa demikian. Dan ini menjadi satu kesalahan dalam Kristen, khususnya di dalam karismatik yang ekstrim, suka copot ayat, lalu mereka tafsir sendiri dan salah semua. Ya, yang bertanggung jawab tidak bisa ayat ini ditafsir sendiri, lalu Anda mengatakan Bapa terpisah dari Yesus. Ya, mempunyai hidup masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kedua, sekarang ketika Anda membaca ini dengan prinsip yang tadi yang saya berikan, misalnya Anda melihat kembali Yohanes 1 ayat 1. Ya, saya baca ulang ayat ini ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa itu independen. Kalau manusia tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Manusia itu dependen, bergantung kepada Allah, bergantung kepada seluruh sarana yang Tuhan berikan, makanan, minuman, teman-teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka kita dependen. Kalau Allah independen, maka Bapa di sini dinyatakan sebagai independen, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Loh, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti anak pun independen, tidak bergantung kepada apa. Sarana penopang hidup yang dibutuhkan manusia tidak bergantung kepada apapun, karena dia juga independen sama seperti Bapa. Ya, maka di sini mengindikasikan Bapa itu kekal independen, anak juga kekal independen. Ya, ini bicara kealahan Yesus di sini, bukan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan Yesus jelas dependen, butuh makan, butuh segala sesuatu. Saya sudah jelaskan berulang-ulang tadi terhadap Zuma dan juga terhadap Rifa. Nah, selanjutnya sekarang, kalau kita kaitkan ini dengan Yohanes 1 ayat 1, saya membuka sekarang, saya membaca ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Dan istilah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, ini berbicara eksistensi sang firman dalam kekekalan. Jadi kalau Bapa itu kekal, maka firman sang Bapa pun itu kekal. Dan firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pertama, istilah bersama-sama dengan Allah itu mengindikasikan bahwa Bapa atau Allah itu dia berbeda secara oknum dengan sang firman, maka dikatakan bersama-sama. Tapi kata-kata selanjutnya mengindikasikan kesatuan yang tidak terpisah. Apa itu? Firman itu adalah Allah. Bapa adalah Allah, firman adalah Allah. Ini adalah kesatuan kealahan, kualitas kealahan, hakikat kealahan yang tidak bisa dipisah. Keilahian sang Bapa identik sama dengan keilahian sang firman. Lalu kalau Anda buka lagi nanti di bagian lain, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jelas sekali di sana, berarti Yesus juga adalah Allah sama seperti Bapa. Tapi berbeda pribadinya, maka disebut aku dan Bapa. Aku pribadi berbeda, Bapa pribadi berbeda. Aku dan Bapa adalah satu. Satu kealahan. Sama-sama ilahi, sama-sama kekal, tidak dapat dipisahkan. Maka kalau Anda membaca Alkitab dengan cara demikian, Anda tiba pada kesimpulan sama seperti saya. Tapi kalau Anda comot satu ayat ini hanya untuk serang Kristen, apalagi itu Anda tafsirkan dan perspektif Islam Anda yang bisa comot-comot ayat untuk konteks apa saja begitu, maka tidak nyambung dengan iman Kristen. Tidak nyambung. Maka ayat yang Anda pertanyakan tadi itu tidak mengindikasikan keterpisahan Bapa dan Anak, tapi mengindikasikan bahwa Bapa itu kekal independen, Anak itu kekal independen. Dan dikatakan di sana Bapa memberikan kehidupan pada Anak. Itu tidak merujuk kepada waktu. Tapi dalam kekekalan, itu memang Bapa memperanakan sang firman secara kekal. Ya, maka Bapa independen, Anak independen. Karena Bapa Allah tidak terbatas kekal, Anak juga sang firman tidak terbatas kekal, maka tidak dapat dipisah. Yang tidak terbatas dengan tidak terbatas mana bisa dipisah. Yang terpisah itu yang terbatas. Saya dan Anda terbatas ruang. Maka kita terpisah. Tapi yang tidak terbatas Bapa, tidak terbatas Anak, tidak terbatas Roh Kudus, mana bisa dipisah.
satu hakikat keilahian. Semoga jawaban saya ini jelas. Masih ada waktu Pak, 53 menit, 53 detik lagi. 53 detik ya. Ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan, memang sebetulnya bukan debat yang dibutuhkan saudara-saudara Islam ini. Tapi ikut dulu kuliah kristologi dari pihak Kristen, bukan mempelajari kristologi menurut mereka, ya, dari perspektif Islam mereka. Ikut dulu kuliah kristologi yang benar, setelah memahami doktrin Tritunggal dan doktrin Divinatur Kristus, kalau mereka tidak setuju, kalau mereka mengatakan itu salah, baru mereka boleh melawan. Maka saran saya, janganlah debat dengan orang oneness, ya. Mereka sibuk dengan Fatimah Sakdiah yang oneness itu. Sibuk dengan debat-debat orang oneness itu, maka kacau semua doktrinnya. Kalau mereka belajar dulu iman Kristen baik-baik, ya, pahami dulu doktrin Tritunggal, pahami dulu Divinatur Kristus, pahami dulu logos mengambil natur manusia itu apa. Baru nanti kalau mereka tidak sepakat dan mereka mau melawan, waktunya habis Pak mereka boleh debat. Ya, waktunya sudah habis. Ya, sekarang saya persilakan Ustadz Zuma untuk memberikan tanggapan terhadap dua jawaban dari Pak MBM tadi selama 5 menit. Silakan, Pak Zuma. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, jadi ketika Pak Pendeta mengatakan harus kuliah teolog dulu, tapi hasilnya cuman kayak yang Anda paparkan itu percuma. Karena semua dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda bantah semua. Ya, dan Bapak tidak ada memberikan dalil penekanan terhadap apa yang kami argumentasikan gitu. Layaknya saya ketika Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan dan seterusnya, natur kemanusiaannya terangkat ke langit, dia membangkitkan Lazarus dan seterusnya. Saya bantah dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, ternyata semua itu hanya pekerjaan yang dititipkan oleh Allah untuk Yesus tampilkan di depan Bani Israel agar Bani Israel meyakini bahwa Yesus itu bukan anak haram, Yesus itu betul-betul adalah putusan Allah. Nah, itu Anda nggak lakukan. Kemudian, ya, menit kedua, hampir masuk menit terakhir dari menit terakhir tadi, Anda kembali mengulang. Ya, pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian di situ Anda mengatakan mereka ini sama-sama kekal. Berarti Anda mengulang lagi, Yesus yang manusia itu kekal. Nanti Anda pelintir lagi. Bedakan kekal dengan eksis. Anda kuliah dulu. Sementara dari tadi Anda mengatakan Yesus kekal, Yesus kekal. Ya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu eksis karena dia dari awalnya tidak ada, kemudian ada. Ya, kalau demikian adanya, ya Anda kan belajar tuh. Mungkin bagus kalau misalnya sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir yang dianggap juga Tuhan. Ada kan di dalam kitab Anda bagaimana kemudian dia tidak berbapa, dia tidak beribu, ya, tidak berkesudahan, tidak berawal, tidak berakhir. Ternyata Anda mengaku Yesus punya awal. Sementara dia tidak memiliki akhir, dia eksis. Anda sama-samakan dengan manusia yang lain bahwa manusia lain juga memiliki awal dan eksis selamanya, tidak berkesudahan. Nah, kemudian ketika sahabat saya ini, Bapak ini mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak kekal, tapi tidak berkesudahan, dia eksis. Nah, apapun yang Anda urai kemudian, faktanya Yesus tetap Anda tuhankan. Maka tema yang Anda pilih, ini tema Anda. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ternyata jawaban Anda adalah Yesus itu adalah Allah meskipun dia adalah manusia. Kan gitu kesimpulannya. Makanya saya katakan bahwa mau lari kemanapun sahabat saya ini, teman-teman Kristen, ternyata melalui pendeta yang merasa hebat, ya, Kristen-Kristen teman saya berdialog itu yang berdebat di Zoom itu dikatakan konyol, bodoh dan semua ternyata melalui lisan Bapak, orang Kristen ternyata memang menuhankan manusia anak Maria yang melekat pada sisi ketuhanan Sang Bapa yang ada di surga. Itu loh. Berarti kan debat kita sudah selesai. Apakah Yesus itu adalah Allah? Nah, jawabannya, Yesus itu adalah manusia yang eksis, yang melekat pada Allah, dan kemudian disembah juga, dituhankan juga oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena ternyata pribadi Yesus yang adalah manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan keallahan Sang Firman, Sang Logos.
Nah, berarti sisi kemanusiaan Yesus tetap melekat. Jadi Yesus 100% manusia tetap melekat kepada Tuhan yang 100% Tuhan. Berarti dengan kata lain, Kristen menuhankan dua natur. Satu menuhankan manusia, satunya menuhankan Logos, kealahan, keilahian. Yang itulah sang Bapa atau sang apakah Anda katakan? Apakah Allah atau Bapa, terserah. Artinya bahwa kemanapun pergi, Kristen diarahkan untuk menuhankan anak Maria yang adalah manusia. Karena anak manusia ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tetap bersama-sama dengan kealahan. Ya, sementara kitabnya Bani Israel diterangkan, Allah bukan anak manusia, bukan manusia. Berarti menyalahi konsep yang kemudian Anda katakan adalah Tuhan Anda. Yang menyalahi konsep yang ada pada Bani Israel. Terakhir dari saya, bahwa ketika Anda mengatakan Yesus masih tetap jadi manusia, berarti Tuhannya Bani Israel yang tadinya tidak punya sisi kemanusiaan, dibentuk memiliki punya sisi kemanusiaan. Itu terbantahkan, itu membantah Yesaya 43 nomor 10. Demikian. Cukup. Oke, terima kasih Ustadz Zuma. Ya, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu rekan-rekan Kristen akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Saya yang pertama, silakan. Dari saya, Pak. Pak Yosef Bela itu. Dari saya, Pak. Tunggu, Pak Yosef Bela tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Yosef. Ya baik, selamat malam semua, Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, terima kasih. Mungkin saya akan ini aja ya, karena kita berdiri di presupposisi yang berbeda dari cara pandang kita, sehingga kita pada akhirnya juga mau nggak mau masing-masing mempertahankan cara pandang kita terhadap teks-teks ya. Jadi saya coba untuk ini aja deh, saya coba untuk pakai cara pandang dari rekan-rekan Muslim ya. Jadi saya mau bertanya kepada Ustadz Zuma. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini ya, Pak Ustadz. Kira-kira manusia seperti apa? Karena rekan-rekan Muslim kan menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia dan rasul, begitulah ya. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira manusia seperti apa yang dapat mengklaim ya, bahwa pertama, memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Kemudian kekal karena dia berada sebelum Abraham ada. Kemudian mengklaim juga bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, atas hari rayanya, hari ibadahnya orang Yahudi. Kemudian mengampuni dosa dan menjamin tempat di sorga. Kemudian yang terakhir, klaim sebagai kebenaran dan hidup. Kira-kira manusia jenis apa yang bisa mengklaim seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Saya persilakan Ustadz Zuma untuk menjawab selama 7 menit. Silakan. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Makasih ya sahabat. Kami umat Islam itu tidak kemudian mengingkari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian kami sebagai Muslim mengimani beliau sebagai utusan Allah. Bahkan di kitab kami dikatakan bahwa dia membawa keterangan yang nyata kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinah qala qad ji'tukum bil hikmah. Nah, ini yang kami imani. Bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan pengajaran hikmat kepada Bani Israel, itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, beliau menyampaikan kepada Bani Israel tentang hal-hal yang terkait dengan hari kiamat. Itu diterangkan di Al-Quran. Ya, wa innahu la ilmu lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi sosok ini datang kepada Bani Israel, ya, menyampaikan kepada Bani Israel untuk banyak bertaubat karena kiamat itu sudah dekat. Jangan Anda ragukan itu kata-kata Al-Quran terhadap kebenaran kedatangan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Nah, Anda mengatakan Yesus, kami mengatakan Isa. Karena itulah kemudian apa yang Anda pertanyakan ketika Yesus itu memiliki hal yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian menjanjikan tempat. Nah, ini yang harus kita telah lebih jauh. Yesus mengatakan,
hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Berarti Yesus memberikan hidup kekal, betul. Tapi ada syaratnya. Apa syarat hidup kekal yang Yesus berikan kepada Bani Israel? Harus orang itu mengenal esensi yang mengutus Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus sendiri adalah utusan Allah. Apa yang diajarkan oleh saudara kita tadi, Pak Pendeta, ya, itu sebenarnya ada sisi kebenarannya. Yang masalahnya kemudian ketika Yesus yang eksis sebagai manusia itu dituhankan, diallahkan menurut paham kali sahabat Kristen. Ya, Yesus itu selama sebentar Pak, tolong di mute dulu, di pause dulu timer ya. Oke. Di pause dulu Alif. Ya. Tadi pertanyaannya begini Pak, ada beberapa poin yang disampaikan Pak Yosef tadi dan itu sama seperti yang Pak MDM katakan bahwa Yesus itu memiliki kemuliaan. Sebelum dunia ada, lalu dia kekal. Sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Itu membuktikan dia Allah. Lalu dia bisa mengampuni dosa. Lalu dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun manusia yang bisa mengklaim demikian. Berarti dia adalah Allah. Nah, Bapak fokus di situ. Bapak fokus ke poinnya Pak Yusabila tadi. Jangan lari kemana-mana. Silakan. Ya, timer silakan lanjut. Ya. Kan saya sudah jawab tadinya ya bahwa apapun yang kemudian terjadi pada diri Yesus, semua itu adalah kekuatan, semua itu adalah mujizat, semua itu adalah tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan beliau. Kisah Rasul 2 nomor 22 seirama dengan apa yang diterangkan Al-Qur'an. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Seirama dengan Al-Qur'an. Bahwa apapun yang diberikan oleh Allah melalui Yesus, mujizat, tanda-tanda, kemudian kekuatan-kekuatan, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan membuktikan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kesaksian Yesus yang saya terangkan tadi. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa pekerjaan yang kulakukan, misalnya membangkitkan orang mati, menjanjikan keselamatan, mengampuni dosa, mengobati orang yang sakit, bahkan apapun yang Anda ingin obatkan kepada Yesus. Ternyata kesemua itu rentetannya tersimpul di dalam sebuah misi yang bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ini pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya. Jadi kalau Yesus Anda katakan, adakah manusia? Boleh jadi tidak ada. Boleh jadi cuma Yesus. Adakah manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Bisa jadi cuma dia. Tapi apakah karena cuma dia sendiri yang mampu membangkitkan orang mati, lantas kemudian dia menjadikan itu sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa? Ternyata Yesus sendiri mengatakan, apapun yang aku lakukan itu berasal dari Tuhanku yang mengutus aku. Nah, oleh karena itulah kemudian dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Lalu kemudian ada yang lebih hebat lagi ya di dalam pemahaman teman Kristen. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Menyebabkan teman-teman Kristen mendudukkan Yesus yang adalah manusia ini sebagai Tuhan. Padahal di nomor 1 di Wahyu 1 itu diterangkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus menerima karunia. Dari mana? Dari Allah. Lalu kemudian karunia itu berupa wahyu, berupa firman yang harus disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang Alfa dan Omega itu adalah dia yang mengutus Yesus. Karena aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Atau Yesus mengatakan, akulah pencipta, tidak ada pencipta selain daripada aku. Itu tidak akan menjadikan Yesus anak Maria itu menjadi Tuhan. Makanya teman kita Pak Pendeta yang sekolah tinggi-tinggi tidak bisa menghilangkan sisi kemanusiaan Yesus. Nggak bisa. Tetap aja eksis kemanusiaannya. Bahkan dikatakan kemanusiaan itu tetap kekal. Tapi kekekalannya dia ternyata tidak bisa merubah dirinya menjadi pencipta alam semesta. Karena keberadaannya hanya sebagai penyampai wahyu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa perkataan itu? Yesus.
Percaya nggak Anda dengan pernyataan Yesus? Percaya. Kalau percaya, tinggalkan konsep doktrin dogma yang mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus murni adalah adalah manusia yang menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa mengobati, bisa mengampuni dosa, bisa menyiapkan tempat di surga, ternyata itu adalah hak dia yang diberikan oleh Tuhannya sebagai kemuliaan untuk diutus sebagai wakil, sebagai duta Tuhan, sebagai rasul Tuhan di atas muka bumi. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah manusia mulia yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Demikian. Oke, cukup. Ya, kita ke pertanyaan yang kedua dari rekan-rekan Kristen kepada Ustadz Zuma selama 3 menit. Jam Ministry, silakan bertanya kepada Pak Zuma. Iya, selamat malam Pak Ustadz Zuma. Malam. Malam, ya Pak. Saya tadi sangat tertarik dengan paparan yang Bapak berikan. Salam kenal, saya Jam Ministry. Pak, begini Pak. Tadi saya di sepintas saya mendengar bahwa Jesus Christ itu, Logos itu adalah nggak bedanya seperti ketika Allah menjadikan segala sesuatu berdasarkan ketika dia berfirman. Begitu Pak ya? Jadi bahwa Yesus itu pun dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah lah begitu ya. Seperti bagaimana dia menjadikan terang, menjadikan firmanen, menjadikan cakrawala, menjadikan binatang begitu. Nah cuma begini Pak, kira-kira kita orang Kristen berpegang kepada teks nih Pak. Di Yohanes 1 ayat 14 itu kan dikatakan kai hologos, sark egeneto kai eskenosen and himen. Nah itu Pak, itu kira-kira kalau dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani atau bahasa Arab, kira-kira teks itu kan berbunyi apa jika ada suatu pernyataan dari Bapak berkata misalnya jadilah Yesus Kristus di dalam kandungan Maria, misalnya begitu Pak ya. Karena di sini Pak dipakai kai hologos sark egeneto, itu adalah kata kerja yang indikatif auris, dia pakai voice-nya dalam middle Pak. Dia bukan diperintah. Beda dengan Kejadian 1 ayat 4 atau 5 atau 6. Di situ dikatakan jadilah, ada satu perintah, Allah berfirman untuk jadi sesuatu itu Pak. Tetapi teks yang kita pegang, yang tadi Bapak sebutkan, masalahnya bagaimana saya bisa percaya atau orang Kristen bisa percaya jika ada satu teks atau satu bukti yang mengatakan Allah berfirman untuk menjadikan Yesus Kristus. Begitu Pak. Kira-kira Pak dalam bahasa Ibraninya apa itu akan ditulis Pak? Dan dalam bahasa Yunani kira-kira apa itu akan ditulis? Hologos sark egeneto itu kita merubah seperti apa? Dan mungkin nggak ada bukti dari teks ekstra biblikal yang tidak terdapat di luar kanon begitu Pak? Yang mungkin Bapak punya, mungkin bisa di-share ke saya Pak atau ke kami supaya kami bisa baca makalahnya atau PDF-nya ya kan, bahwa ada satu naskah dari abad keberapa, mungkin abad pertama, abad kedua yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Yesus Kristus seperti ketika Allah berfirman jadilah terang. Begitu Pak Zuma, terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Oke, baik. Ya, silakan Pak Zuma menjawab 7 menit. Iya, terima kasih ya atas apa yang kemudian Anda pertanyakan kepada saya. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa apakah di dalam Yohanes 14 itu sama dengan apa yang kemudian tertera di dalam kitab Kejadian tentang proses penciptaan. Sebenarnya begini, saya sebagai seorang Muslim ya, karena Anda bertanya kepada saya, maka saya menjawab sebagai seorang Muslim. Saya sebagai seorang Muslim, di dalam menelaah poin-poin kemudian yang ada tertera di dalam kitab saudara, itu simple. Yang dikatakan kemudian firman, itu adalah pernyataan Allah. Contoh misalnya di dalam Yeremia 30, nomor 1, nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Itu firman.
Nah, kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, sama seperti dengan penciptaan-penciptaan yang lain. Coba, apa bedanya coba dengan proses yang terjadi? Contoh misalnya, ketika Tuhan berfirman, lalu firman Tuhan ini diantarkan oleh Gabriel. Gabriel sampaikan kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Kan jelas. Aku utusan Tuhan yang datang kepadamu. Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh. Aku tidak pernah berzina. Bagaimana mungkin aku hamil? Lalu kemudian pola firmannya adalah Tuhan yang menghendaki. Tuhan yang menginginkan. Jadi bukan firmannya, bukan ide Allah, bukan gagasan Allah yang melekat pada diri Allah, yang wujud kemudian memisahkan diri menjadi manusia. Bukan. Meskipun kemudian di dalam kitab Anda dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya, kai hologos sar ageneto, kai eknosen dan seterusnya, itu bukan merujuk berarti Tuhannya, firmannya, kalamnya, ide Allah berpisah dari Allah, kemudian turun ke muka bumi menjadi daging, menjadi manusia. Bukan. Tetapi kehendak Allah yang diterangkan oleh Allah dalam Yesaya 55 nomor 11, bahwa ketika Allah ini menginginkan sesuatu, dia cukup berfirman. Ketika Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata. Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Maria diperintah, hamillah engkau Maria, hamillah Maria, bukan firman yang dihamilkan. Ketika dia memberikan firman, ya, kepada Maria melalui Gabriel, aku menginginkan engkau hamil, apa yang terjadi? Hamil Maria. Ya, Pak. Yang saya tanya teks kejadian Yohanes 1 ayat 14, Pak. Maksudnya, apa bukti Bapak dengan dalil yang Bapak bilang itu bahwa logos itu adalah kehendak, sedangkan dia prostonteon di Yohanes 1 ayat 1. Dan kalau firman itu yang dibawa oleh Jibril, berarti apa itu hologos yang kayak kejadian Yohanes 1 ayat 1, Pak? Nah, terus apakah Bapak punya bukti teks di dalam Alkitab, PL atau PB, atau di luar itu, yang mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah Yesus, begitu? Maksud saya gitu, Pak. Gitu, Pak. Thank you, Pak. Gimana? Iya, kan ada dalam kejadian 1 kan ada jelas. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, hamillah Maria. Sama kan? Nggak ada, Pak, itu, Pak. Berfirmanlah jadi hamillah Maria, Pak. Di mana itu, Pak? Ketika datang kepada Maria, malaikat, apa yang diinginkan oleh Allah? Ya, tapi itu egeneto, Pak. Egeneto itu dia proses, betul. Prosesnya berbeda, memang. Prosesnya berbeda, itu jelas. Tapi matahari lucu. Ketika dikatakan jadilah terang, seketika jadi. Yesus, ketika dikatakan jadilah engkau manusia, proses lama, Pak. Butuh beberapa bulan di dalam rahim manusia. Matahari lebih hebat, langsung jadi dia. Apakah proses itu bisa disamakan dengan kejadian 1 ayat 3, 4, 5 begitu, Pak? Semua yang diciptakan itu berasal dari firman. Nah, kemudian kronologis penciptaannya lah yang kemudian yang berbeda. Itu bisa dilihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Maafin Pak Juma, saya percaya itu. Cuma maksud saya ini firman yang beregeneto, Pak. Bukan by firman. Tapi firman itu sebagai nominatif, sebagai subjek itu sendiri, dia menjadi, Pak. Bukan dijadikan oleh. Sekarang. Sorry, Pak, ini terakhir aja, Pak. Thank you ya, Pak Juma ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa firman yang ada pada proses penciptaan yang lain tidak sama dengan proses penciptaan kepada Yesus, itu artinya Anda menginginkan bahwa logos sang firman ini yang nusul menjadi manusia, kan? Sementara di dalam Yesaya 55 nomor 11, segala aspek yang Tuhan inginkan itu hanya berdasar dengan berkata, berfirman. Nah, coba kita lihat. Apakah hal ini terbukti terjadi pada diri Yesus? Kalau betul dia adalah logos sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak kan? Dia tidak berkata-kata dari dirinya kan?
Lalu kemana firman yang nuzul menjadi manusia itu? Kemana dia? Kok identitasnya hilang? Sebagai sang firman yang punya kehendak, ketika dia berkehendak maka itulah yang terjadi. Tapi Yesus ketika dia menjadi manusia kehilangan. Nggak ada lagi pada dirinya tentang hal yang kemudian Anda nobatkan kepada dia. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sifat keilahiannya yang adalah logos menurut konsep Kristen hilang. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 8, kemudian Yohanes 12 nomor 49, Yesus itu masih menerima firman. Berarti sang firmannya masih melekat pada diri yang ada di sorga. Tidak pernah berubah menjadi makhluk. Sementara Yesus adalah makhluk. Tidak ada itu perkataan sifat Allah yang melekat pada diri Allah kemudian keluar dari diri Allah menjadi makhluk. Ternyata setelah kita lihat, ya ini analisa sederhana. Setelah kita lihat Yesus terangkat ke langit, disaksikan oleh 5.000 orang. Ya, banyak orang yang melihat Yesus terangkat ke langit. Berarti pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, maka kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia kembali pada awal mulanya? Kembali menjadi firman. Pendeta kita tadi mengatakan tidak, dia tetap menjadi manusia. Penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan, yang aku lihat Yesus bukan dalam rupa firman, tetapi yang aku lihat adalah seekor anak domba yang sama seperti disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, yang mana yang benar? Pada mulanya firman menjadi firman, atau pada mulanya firman menjadi manusia dan tetap menjadi manusia, kemudian disembah oleh teman-teman Kristen. Ya, saya kira begitu dari saya. Ya, terima kasih. Cukup. Makasih. Boleh tambahin terakhir? Sudah cukup Pak Yan. Sudah. Ini kita ya. Sorry. God bless. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Pak Muri Waliyanto Matalu akan memberikan tanggapan atas seluruh jawaban yang diberikan oleh Ustadz Zuma selama 5 menit. Silakan Pak Imyan. Ya, Ustadz ini memang Ustadz hoax dia. Dia bilang saya katakan logos itu berubah jadi manusia dan selama-lamanya jadi manusia. Ini komentar, maaf, bukan Ustadz Zuma ya, bukan Ustadz Zuma, tapi komentar itu komentar yang sama sekali level rendah sekali. Tidak memahami argumentasi saya. Sudah saya jelaskan tadi, Yesus itu punya 2 natur. Yang logos ilahi itu selama-lamanya logos ilahi. Logos ilahi tidak berubah jadi manusia, tapi mengambil natur manusia sehingga naturnya sekarang ada 2. Begitu. Tapi Ustadz hoax ini memang mau ulang-ulang. Pendeta kita tadi mengatakan firman itu berubah jadi manusia dan manusia selama-lamanya tidak kembali jadi firman. Itu konyol. Tidak ada iman Kristen percaya gitu. Saya tidak percaya seperti itu. Firman itu dari kekal sampai kekal selalu firman kekal. Paham Ustadz Suma? Ya. Lalu ketika berinkarnasi mengambil natur manusia, firman itu tetap kealahannya tetap tidak berubah. Sekarang dia mengambil natur manusia, ditambahkan kemanusiaan kepada kealahannya sehingga naturnya ada 2 sekarang. Perhatikan baik-baik, naturnya ada 2. Yang Allah tetaplah Allah, yang manusia tetaplah manusia. Yang Allah itu kekal tidak terbatas, yang manusia tetaplah manusia. Tidak kekal, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Kenapa tidak kekal? Karena punya awal, walaupun tidak punya akhir. Dan kemanusiaan Yesus ini bersatu selama-lamanya dengan kealahannya, dan tetap menjadi 2 natur yang berbeda, tidak bisa dicampur, tidak bisa diubah, tidak bisa terbagi, tidak bisa terpisah. Kalau Anda memahami ini dari tadi, nggak usah ulang-ulang hoax mengatakan firman berubah jadi manusia. Tidak ada berkata, orang Kristen berkata, saya tidak berkata, firman berubah jadi manusia. Itu hoax Anda sendiri yang Anda buat. Ya, diulang lagi ini dalam pertanyaan Bapak itu tadi. Dan sekali lagi pertanyaan Bapak itu tadi yang sifatnya biblikal. Kalau saya mewakili aspek sistematik teologi atau dogmatika, Bapak itu pertanyaan tadi itu sifatnya biblikal, teologi biblika, dan dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan daripada Bapak itu. Ya, jadi intinya begini, Pak Moderator. Ya. Seluruh tanggapan Suma malam hari ini, termasuk juga Uniriva tadi, itu tidak menanggapi argumentasi saya. Dia tidak memahami argumentasi saya tentang dwi natur Kristus, di mana natur Allahnya itu Allah kekal sampai kekal, kemanusiaannya itu tidak kekal, terbatas, dan bersatu selama-lamanya dengan
kealahannya, dua natur yang berbeda. Bersatu, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi juga tidak bisa dicampur, tidak bisa berubah. Seperti itu. Maka jelas Yesus menampakkan kemanusiaannya kapan? Lalu dia katakan lagi tadi, pendeta kita itu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan ini. Aduh, seru juga ya. Karena memang pendeta MIM ini apa namanya, orangnya, beliau ini pemarah ya, mudah emosian, mudah marah, ketika berargumentasi dibantah marah beliau. Nah, ketika bertanya tentang Islam pun ya hanya itu saja, sudah dijelaskan katanya belum, sudah disampaikan katanya belum, dalil-dalil sudah diberikan katanya tidak menjawab. Nah, ini tabiat beliau nih, memang pendeta MIM ini pendeta lucu gitu ya. Kalau bagi saya beliau ini lucu. Dulu saya sangat mengagumi beliau loh. Iya, saya tuh kagum sama beliau tuh. Dalam hati saya ini, wah, pendeta MIM ini memang hebat gitu ya. Itu dulu ketika saya masih Kristen ya. Tapi ketika setelah saya masuk Islam ternyata memang, loh, kok argumennya begini gitu ya. Kok perasaan itu saja. Susah sekali untuk mengerti, susah sekali untuk paham ketika dari pihak muslim ini menjabarkan dari segala sesuatu apa yang disampaikannya itu melalui dalil-dalil yang ada ya, melalui historis yang ada. Tapi beliau ini tetap saja mengatakan bahwasanya lawan debatnya ini tidak menjawab begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت Once again, I try.